Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Resah. Resah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tenang, gugup, rusuh hati. Kalau saya artikan ini adalah sebuah perasaan yang menyangkut pikiran seseorang. Nah, penyebab orang mengalami keresahan yang pertama adalah karena dia mengalami kegagalan. Tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan. Terkadang apa yang terjadi justru jauh dari apa yang kita inginkan. Tidak jarang hal ini akan menyebabkan kita merasa resah, kita menjadi orang yang tidak berguna, kita merasa kehadiran kita di dunia ini tidak berarti hanya untuk memenuhi bumi, dan kita merasa seolah-olah sudah tidak ada lagi masa depan. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang gagal dan kemudian mengambil jalan pintas. Misalnya ada orang yang tidak naik kelas, malah memilih untuk tidak meneruskan sekolah. Ada yang gagal berusaha atau bekerja, malah membuat ia malas untuk kembali mencoba. Ada yang diputus pacar mungkin, malah mengurung diri di kamar. Kegagalan membuat orang yang tidak bisa menerimanya menjadi resah. Yang kedua, penyebab keresahan adalah perasaan tertolak. Nah, salah satu penyebab keresahan adalah perasaan minder dan merasa tertolak. Ada orang berpikir, kok tidak ada yang mau bergaul dengan saya? Aku kok rasanya tidak pantas bergaul dengan mereka. Ada juga orang yang terlalu berlebihan dalam menyikapi konflik, sehingga setiap konflik yang dialami direspon dengan negatif. Kemudian yang terakhir, penyebab orang mengalami keresahan adalah tidak yakin akan campur tangan Tuhan. Sebetulnya inilah penyebab terbesar orang merasa resah. Orang yang resah selalu dipenuhi pikiran bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mempedulikan kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi? Nah, orang-orang seperti ini tidak mau membuka diri dan mempercayai firman Tuhan. Mari kita lihat cara mengatasi keresahan. Ada beberapa nasihat firman Tuhan bagaimana kita mengatasi keresahan yang kita alami. Yang pertama, jangan menuntut kesempurnaan dari orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia adalah makhluk lemah yang rentan untuk berbuat salah. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Itu sebabnya jangan marah atau resah ketika orang berbuat jahat kepada kita. Tetaplah bersukacita dan hadapi semua dengan tawa. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, jangan balas dengan menjahati mereka. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukankah itu yang firman Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 menuliskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam Roma 12 ayat 21 juga menuliskan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh dalam Alkitab, pengalaman hidup dari Yusuf yang sekalipun diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap mengasihi mereka. Dan yang kedua, yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gagal bukan berarti kita tidak bisa loh. Gagal juga bukan berarti final dalam hidup kita. Itu bukan goal. Dan Tuhan tidak merancangkan hal itu. Jadi jadikanlah kegagalan itu sebagai cambuk untuk kita semakin giat berusaha. Jangan menyerah. Ingat, kita tidak akan pernah
menikmati lampu seperti sekarang yang kita nikmati. Kalau dulu Bapak Thomas Alva Edison galau dan putus asa tidak lagi melanjutkan eksperimennya ketika ia mengalami kegagalan. Nah, dalam Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan yang terakhir, percayalah akan campur tangan Allah. Sesungguhnya keresahan bukanlah rancangan Allah. Apakah rancangan Allah yang sejati? Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagai kesimpulan, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kebenaran firman-Mu, kembali mengingatkan kami untuk tetap mempercayai firman-Mu. Segala perasaan negatif yang ada dalam kehidupan kami percaya kami bisa mengatasinya dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau memampukan kami dengan berkat-berkat kebenaran firman-Mu, menguatkan kami sehingga kami mengalami berkat-berkat yang nyata daripada-Mu. Kami mampu menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami diberkati, kami siap menjadi berkat-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, semua hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, khususnya di GPDI Lembah Dieng, bahkan gereja-Mu Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan siap memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.